Rumah itu kalau sore selalu punya vibe aneh. Bukan serem, tapi kayak ada kekosongan kecil yang susah dijelasin gitu ya. Jangan lama-lama di ruang tamu. Aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang bergerak di sisi kiri pandanganku. Kayak ada yang duduk atau berdiri, bahkan sambil mengamati. Aku yakin bahwa ada sesuatu di teras. Makin jelas itu adalah bentuk seseorang. Halo Sobat Gentayangan, Hai, balik lagi bareng gua Om Burhan dan Mas Gan di sini. di channel kesayangan kita semua, Kilas Malam. Malam. Oke, di episode kita kali ini nih ada satu cerita lagi. Ya, dari audiens ya. Kiriman dari Sobat Sobat Gentayangan. Gentayangan yang selalu setia nonton Kilas Malam. Dan Ya makanya kalau kalian penasaran ya, tonton Iya. sampai habis. habis Jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah kagak ngerti ceritanya nanti. iya, tentang jadinya Terus gitu. sama jangan lupa nih ya kan buat kalian untuk subscribe biar nggak Oh iya, ketinggalan subscribe. video baru dari Betul. Kilas Malam. Sama apa Pak? Jangan lupa kalian komen, kalian like, juga share sebanyak-banyak ya, biar makin banyak yang nonton channel kita. Sekalian tolong ngebantu channel kita biar makin maju terus ya. Betul sekali. Terus buat kalian Ya, yang punya cerita atau mungkin mau jadi narasumber, punya pengalaman. ya pengalaman-pengalaman mistisnya atau horornya, bisa DM ke kita dan sekaligus juga di follow Instagram kita serta TikTok kita di @kilasmalam.official. Serta kalau misalkan mau yang versi panjang, mau dikirim via email juga bisa. Boleh. Di kilasmalam.official@gmail.com. Cerita yang terpilih akan tayang di episode berikutnya. Jadi gini bro, kita dapat atensi biasa Cerita dari lagi. audiens kita, ya kan. Salah satunya ini dari Mbak Dina. Mbak Dina, halo Mbak dia Dina. menceritakan tentang pengalamannya dia masih muda di rumahnya dia. Oke. Nah, simak lebih lengkapnya, mari kita bacakan ceritanya. Yep. Oke, halo Om Burhan dan Mas Gan, namaku Dina. Aku mau berbagi cerita yang jujur udah 20 tahun lebih udah berlalu, tapi memorinya tuh masih nempel kayak luka yang nggak pernah hilang. Selah, gitu kan. Jadi gini, ini kejadiannya tuh waktu sekitar tahun 2002 ya. Jadi waktu itu dia masih kelas 2 SMP. Zaman itu ya hidup masih simpel lah ya, namanya orang masih sekolah. Bocah SMP gimana sih ya, main sama teman habis sekolah ya kan, pulang sore nonton TV, tidur, udah kan selayaknya SMP lah, anak SMP. Apalagi zaman-zaman belum ada sosmed kan gitu loh. Handphone juga masih monokrom. Poliponik sih Pak. Poliponik Pak, bukan poliklinik Pak. Lu mau berobat, ya kan. Nah jadi ya hiburan buat kita saat itu ya TV, main sama temen. Benar. Dan memang tahun 2002 itu kalau nggak salah ya, kalau menurut penuturan yang Mbak Dina ini masih TV tabung gitu kan. Iya, TV tabung yang masih. Yang kalau misalkan sinyalnya bubar masih jadi ruwet kayak semut ya kan? Berantem. Iya, nah terus ceritanya waktu itu aku pulang les, ya kan, pulang les agak sore dia bilang. Nah sekitar jam 5:30 gitulah. Nah udah gitu rumah kosong, kebetulan tuh orang tua lagi di jalan pulang kerja. Itu orang tuanya masih aktif ya, dia sendiri ceritanya nih. Ya biasa rutinitasnya ya aku masuk rumah ya, lalu taruh tas, mandi, nah terus duduk di ruang tamu sambil nonton TV dibilang. Nah, kebayang lah ya, jadi gambaran itu adalah mungkin ya lu masuk bagasi, lalu pintu kamar bla bla bla, mandi langsung ke ruang TV, berarti di depan nih. Ruang TV-nya nih kalau dari gambarannya ya kan. Rumahku tipe rumah lama yang layoutnya unik.
yang mana ruang tamu langsung menghadap ke teras dan posisi TV itu membelakangi jendela. Wah, berarti benar. Jadi si ruang tamunya itu lo masuk rumah, ruang tamu. Iya. Ya kan? Ya pada umumnya lah ya. Pada umumnya. Gitu. Nggak ya oke lah. Jadi kalau ada orang atau bayangan lewat di teras itu pasti kelihatan dari refleksi atau mungkin sekilas dari sudut mata. Gitu, Bro. Nah, di sore itu semuanya normal, ya kan? Atau ya gua anggap normal lah ya, gitu kan, yang namanya dia pulang les kali ya, gitu kan. Tapi ternyata lampu teras tuh belum dinyalain. Masih gelap. Masih gelap, karena kan udah 5:30 tadi dia pulang kan, dia bilang pulang 5:30, lalu lampu teras belum menyalakan, jadi ya area depan rumah itu cuma dapat cahaya redup dari lampu ruang tamu yang tembus lewat kaca. Ya. Gitu, ya kan. Lalu di luar juga masih ada sisa warna biru langit maghrib. Kalau orang bilang apa, senja kala apa? Senja lah ya. Senja. Kok biru ya? Iya, bukan gelap total, tapi bukan terang juga. Rumah itu kalau sore selalu punya vibe aneh. Bukan serem, tapi kayak ada kekosongan kecil yang susah dijelasin gitu ya. Ya, contohnya kayak cicak, tiba-tiba suaranya lebih keras daripada biasanya, atau mungkin detak jam dinding yang tadinya nggak kedengeran tiba-tiba jadi kedengeran gitu kan. Ya kayak ada ruang kosong yang nunggu sesuatu yang ngisi gitu. Ya mungkin karena si Dina ini sendiri ya kan, pulang les gitu kan ya. Tadi kan orang tuanya kan juga itu ya lagi pergi, rumahnya sunyi lah. Lalu aku duduk di sofa ya kan, ya nonton acara lah TV gitu kan, selanjoran, relax lah, santai. Udah santai namanya abis kegiatan ya. Ya pikiran pun juga biasa aja gitu. Namanya anak SMP ya paling ya mikirin PR sama kejadian-kejadian di sekolah tadi gitu loh. Tapi di antara itu memang ada satu momen kecil, kayak tiba-tiba tuh aku ngerasa feeling yang gak enak gitu. Bukan apa-apa, cuma insting kecil yang bilang jangan lama-lama di ruang tamu gitu. Ya kan lo pernah gak sih yang lo lagi santai tiba-tiba kayak kayaknya gue gak boleh di sini nih, kenapa ya? Iya, lu pernah gak sih ngerasain kayak gitu kalau lu di ruang kosong? Sering sih. Mungkin gitu ya gitu. Iya. So ya aku abaikan aja gitu loh, namanya juga masih kecil gitu kan. Yang penting nonton TV jalan. Nah lagi asik nonton, aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang bergerak di sisi kiri pandanganku. Jadi mungkin dia lagi nonton, di kirinya ada yang gerak ya kan. Refleks aku lirik ke arah jendela, tapi kosong. Jadi mungkin seakan-akan si Mbak Dina nih lagi nonton, tiba-tiba tuh kok kayak ada mengganggu di sebelah kirinya. Kayak ada yang lewat. Kayak ada yang lewat, tapi pas ternyata kok kosong gitu loh. So, aku balik lagi nonton. Tapi ternyata beberapa detik kemudian ada lagi. Tapi kali ini aku ngerasa kayak ada pantulan lembut, bentuknya jelas gitu loh. Tapi samar, kayak bayangan gitu loh. Nah, aku mikir mungkin pantulan TV kali ya gitu kan. Atau ya bajuku sendiri gitu. Atau mungkin bayangan motor lewat. Iya, tapi aneh karena gerakannya pelan-pelan ya, bener-bener pelan. Kayak ada yang duduk atau berdiri, bahkan sambil mengamati. Terus aku merhatiin lebih fokus ke bayangan tersebut, dan detik itu tiba-tiba perlahan bulu kuduku berdiri seperti kayak ditarik pelan-pelan. Karena pantulan itu jelas bukan pantulan. Aku yakin bahwa ada sesuatu di teras. Awalnya cuma samar, tapi semakin aku fokus, bentuknya semakin jelas. Itu adalah bentuk seseorang yang lagi duduk di kursi teras.
Dan waktu mataku melihat bentuknya jelas, badanku mendadak kaku. Freeze. Karena yang duduk di bangku teras tersebut adalah seorang kakek-kakek. Oke. Tubuhnya kurus, agak membungkuk, pakaiannya model pakaian lama, kayak baju zaman dulu yang longgar-longgar. Dan yang paling serem adalah raut mukanya datar. Datar banget, sampai nggak kelihatan emosi apapun, kayak lempeng aja. Tapi yang paling bikin jantungku berdegup kencang sampai turun ke perut, seluruh tubuhnya tuh memancarkan cahaya putih kebiruan, bukan terang, jadi kayak berpendar gitu loh. Dia bilang sih kayak glowing ya, cuman glowing kali bahasanya mungkin ya Mbak ya. Glowing tapi samar, halus tapi nyata gitu loh, kayak cahaya bulan nempel di kulit. Waduh, cahaya bulan nempel di kulit. Iya sih, cuman ke cahaya bulan netral dong. Dia duduk, nggak bergerak, nggak ngedip, dan dia menoleh menatap ke arah lurus dan dalam. Aku nggak bisa gerak. Nafasku tersengal-sengal, ujung jari kayak mati rasa. Mataku ngelihat dia dan dia ngelihat balik. Tanpa suara, tanpa ekspresi, kayak patung tapi hidup. Otomatis tubuhku mundur. Tapi aku bahkan gak sadar kapan aku berdiri. Yang aku inget cuman jantungku berdebar kayak mau meledak. Pengen teriak gak bisa, pengen nangis tapi air mata tuh gak bisa keluar. Tapi masalahnya kakek itu gak ngapa-ngapain, diem aja. Tapi buat aku saat itu, justru itu yang bikin makin horor suasana. Karena kalau dia marah atau bergerak, masih mending lah ya, mungkin ada gerakan, ada apa ya, gitulah, ada gestur lah. Tapi dia cuman diam, mengamati, kayak lagi nunggu sesuatu dari aku gitu loh, kayak semacam nunggu reaksinya, gitu loh. Dan dengan segala upaya, akhirnya aku berhasil lari ke kamar. Buru-buru aku tutup pintu kamarku dan langsung kukunci. Aku cuma bisa jongkok sambil nahan napas. Takut kalau aku nengok ke pintu, dia bakal muncul di celah bawah pintu. Oke, berarti dia jongkok gini lah ya, kayak ketakutan gitu kan. Tapi lo pernah mikir gak sih Pak, kalau misalkan lo ketakutan gitu ya, terus lo ke dalam kamar, lo nutup pintu, lo berharap apa sih? Iya, gue juga mesti ketakutan gitu, takut masuk pintu, masuk ke dalam kamar. Beberapa menit kemudian mikir, lah mereka kan bisa nembus pintu. Ngapain kan sekerulangan gitu tuh? Ya refleks aja, kayak ya udah refleks alami kita kali, takut masuk ke kamar, masuk ke dalam selimut kadang kan. Padahal ya bisa kelihatan juga sama dia. Nah itu bahkan ya, gitu malah lebih horor lagi kalau misalkan lo buka selimut tuh. Iya, tahu wow, itu kan nggak lucu juga. Depan muka gitu. Yang jump scare gitu, aduh. Mana itulah. Nah, terus tiap suara kecil jadi terasa besar. Bunyi detik jam kayak palu bertalu. Bunyi angin di ventilasi seperti apa ya? Kayak desahan angin gitu loh, kayak desiran angin. Bahkan suara kulkas di dapur aja kayak langkah kaki. Berarti dia lagi panik nih orang nih. Iya. Panik nih. Udah ketakutan banget. Sampai kulkasnya dibilangnya langkah kaki. Ya. Aku di kamar cuma menunggu dan menunggu aja. Tapi ya aku rasa 15 menit. Tapi 15 menit juga itu udah kayak setengah jam di neraka. Lama banget itu. Dan alhamdulillah, akhirnya aku dengar suara mobil masuk ke teras. Garasi. Klakson dibunyikan, bim bim. Orang tuaku pulang dan mereka teriak, "Ding, bukain pagar." Antara gua mau keluar tapi takut ketemu lagi,
Tapi harus bukain. Tapi harus bukain, namanya orang rumah pulang kan, gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri dengan segala keberanian yang ada. Aku jalan ke ruang tamu pelan banget, kayak tiap langkah tuh makin berat. Dan entah kenapa aku merasa di teras itu kelihatannya kayak jauh banget. Aku melihat, aku buka pintu pelan dan aku melihat ya di kursi teras itu kosong, ada apa-apa. Dan yang bikin aku makin aneh, gak ada satupun benda yang bisa bikin pantulan atau bayangan seperti yang kau lihat tadi. Iya, refleksi ya. Gak ada kain putih, gak ada pantulan kaca. Pagar jelas terkunci dari dalam, mustahil ada orang yang masuk ke teras. Dan yang pasti, yang aku lihat itu aku yakin bukan manusia dan bukan halusinasi. Sampai sekarang meja dan kursi itu masih ada, masih di posisi yang sama. Dan setiap kali aku lewat, terutama malam, masih ada rasa ditatap dari kejauhan. Kadang aku mikir, apa mungkin itu penghuni lama dari rumah ini yang masih masih eksisten lah, masih eksis di rumah ini, atau seseorang yang dulu suka duduk di situ, gitu loh. Aku nggak tahu, yang aku tahu cuma satu. Tatapan kakek itu kosong, bukan tatapan orang hidup. Sekian cerita dariku. Semoga bisa menghibur sobat gentayangan di luar sana, dan terima kasih sudah mendengarkan. Dan aku cuma berpesan, hati-hati kalau di teras rumah kalian ada kursi kosong. Kadang-kadang bukan cuma seekor kucing yang ada duduk di sana. Mungkin. Terima kasih. Oke Mbak Dina, terima kasih banget ceritanya. Thank you Mbak Dina ceritanya. Oke, jadi gini ya. Kalau menurutku pribadi ya. Mungkin seperti yang pernah gua bahas di episode berikutnya, kemarin, sebelumnya, bahwa setiap rumah, bangunan, tanah kosong tuh, bahkan yang ada isinya pun juga pasti ada mereka sih. Cuman ada yang mengganggu, ada yang tidak. Tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Betul. Kan? Lalu dari si ceritanya Mbak Dina ini, gue yakin dia sih nggak mengganggu ya, karena cuman ngelihat kosong. Cuman yang namanya anak SMP ya bro ya. Iya, masih belum paham. Gue aja kadang-kadang diliatin sama orang gitu, sama orang tua gitu, yang even gue nggak kenal aja getar juga sih gitu kan. Bos. Kayak gue buat salah apa nih? Gitu nggak sih? Lu punya pengalaman gitu juga nggak sih? Lu di rumah lu kosong gitu, lu ngeliat sesuatu gitu? Gue sering banget. Apalagi rumah lu dua lantai ya? 2 lantai sih banyak. Enggak. Tingkat mungkin. 2. Iya. Kalau lantai banyak, cuma 2 doang. Iya. Rumah lu bakal 1. Iya. sering banget. Jangankan duduk ya. Maksudnya kan biasa kan kalau kayak Mbak Dina ini kan sosoknya itu kan lagi duduk gitu ya. Iya, gua kalau lagi turun tangga juga kayak ngerasa ada yang lewat, kayak serut gitu. Iya, kayak papasan, sering banget. Tapi tangga lu lebar nggak? Maksud gue gini, memungkinkan untuk orang berpapasan. Oh, bisa. Bisa 2 orang. Itu sering banget. Kayak lagi turun gitu kan. Ada yang naik. Atau gue lagi naik juga. Ya kayak ada yang turun. Itu sering banget lah. Apalagi tapi lu lantai 2 lu sering dipakai? Maksud kamar gue di atas, lantai 2 kamar gue. Ya kan kamar maksud gue di depannya tuh, apa kalian suka nonton TV kah, atau mungkin gitu? Dulu sempet dijadiin ruang nonton ya. Jadi TV tuh di atas, sound ya TV dan segala macam di atas. Cuman makin kesini
bokap nyokap kan semakin menua ya, jadi naik tangga tuh juga udah mungkin udah sulit, udah susah. Udah jarang. Iya, udah jarang. Jadi diturunin lah semua gitu loh. TV semua diturunin, dan di situ jadi cuman sekedar ya udah gitu aja, jadi kayak tempat nyimpan sepatu, naruh sepatu koleksi. Tapi lampu nyala kan? Enggak. Every night? Enggak, jarang banget. Di atas tuh kamar lu sama kamar ada dulu? Iya, di atas tuh kamar gue sama adek gue, dan ya itu tuh ruang tengah di atas itu tuh cuman buat, tadinya memang bokap bikin itu cuman buat ruang bersantai kan. Cuman ya karena masing-masing enakan lebih santai di kamar kali ya. Jadi lebih banyak aktivitas di kamar gitu loh, dan ruangan itu ya jarang banget dinyalain lampu, hampir jarang lah, paling bisa dihitung jari dalam sebulan. Karena apa, di rumah nyokap yang di Bintaro. Karena gua udah pada cabut dari rumah kan. Kan jadi kan kamar kan kosong tuh. Sesekali misalkan gua lagi ke rumah nyokap gitu ya. Kan di atas gelap karena kita nggak nginep. Iya, gitu karena nggak ada aktivitas kan. Itu berasa kayak ada yang ngeliatin dari atas, itu kayak lagi ngelongok gitu. Kalian pernah ngerasain juga nggak sih kayak gitu tuh? Ya, kalau yang pasti mungkin rumahnya ada lantai 2-nya, either mungkin untuk buat apa, jemuran atau apa gitu. Nah, ini deh yang gue sebenarnya mau nanya gitu loh, mungkin ke sobat Pintayangan juga yang paham ya. Maksudnya kan nggak cuman si Mbak Dina ini. Gue juga bahkan di rumah yang sudah puluhan tahun gue tinggalin ya. Ya karena tadi gue bilang di atas lantai 2 itu kan jarang ada kehidupan, paling cuman gue katanya cuma tidur doang udah. Dan kalau malam ya nggak ada lampu kan. Jadi lantai 2 gue itu bawahnya itu pas ruang TV sekarang gitu. Iya, void gitu kan. Iya, jadi ya gue kan dulu sebelum nikah ya mungkin sering nonton sampai malam gitu kan, malam. Jadi kan otomatis kan ngebelakangin dong gitu kan. Jadi ya nggak tahu, kayak ngeliat itu. Iya, ngerasa kayak ada yang ngawasin dari atas. Iya kan? Gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, itu beneran ada yang ngeliat? Maksud gue ada bener mereka atau cuman ya sugesti kita aja gitu loh? Masa sih yang di pikiran gue adalah, masa sih ini gue rumah udah puluhan tahun di sini, dan ya mungkin udah beberapa puluh kali juga ada ratusan kali kali lah ya. Ratusan kali maksudnya bokap gue tuh ngadain apa ya, dibilang kalau buat teman-teman yang muslim mungkin pengajian ya bilang ya. Ibadat lah. Ya kalau gue ibadah gitu. Iya, mereka, gue ngerasa masa sih mereka masih ada dan mereka ngawasin, atau mereka tuh ngawasin atau gimana gitu loh, apa suggest gimana sih, gue nggak ngerti deh itu. Jadi kayak kalau gue yakin sih mereka tuh kayak semacamnya nungguin rumah sih gitu loh. Iya sih. Correct me if I'm wrong ya guys ya. Maksud gue, setahu gue tuh jin tuh ada yang jin baik, ada yang jin jahat gitu kan. Mudah-mudahan. Iya sih. Ya, yang ada di rumah kita itu adalah memang jin baik yang memang menjaga rumah kita, earthbound kayak gitu loh. Memang sudah ada di situ sebelum. Nah, jadi selama dia tidak jahat atau menjahili kita gitu kan. Nah, jadi ya kalau kita mengadakan ibadah ya kan, buat yang muslim ngadain pengajian atau apa. Karena ini cerita sedikit ya. Ini adalah cerita salah satu saudara gua di Serang. Jadi dia di dalam mimpinya itu ketemu seseorang, disamperin, laki-laki, ganteng. Saudara gue ini laki-laki ya guys. Dia bilang, saya suka di rumah kamu. Rumah kamu tuh dingin. Adem. Oh, dingin ya? Adem. Dan saya suka di rumah kamu. Tenang saja. Dia bilang, saya adalah kawan kalian. Bilang gitu. Udah sampai nampakin nah, gitu ya? Ternyata itu dia bilang, akhirnya dia ya ngobrol sama orang yang ngerti gitulah ya gitu. Dia bilang bahwa kenapa dia suka di rumah lu tuh karena rumah lu tuh suka ada di tempat pengajian.
Oh, dibilang adem karena ya mungkin rajin beribadah. Jadi suka dijadikan tempat pengajian, pengajian rutin lah tiap bulan dia bilang, gitu kan. Sehingga dia suka di situ dan memang mereka nih jin Muslim kali ya, kalau misalkan kita apa ya ambil garis benang merahnya lah gitu loh. Atau mungkin juga ada jin Kristiani kali juga, nggak ngerti juga ya. Nah itu dia nggak ngerti gue. Gitu. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah bro ceritanya. Iya itu memang kayaknya Mbak Dina. Ya, kayaknya memang sosok penunggu aja sih kali ya. Sama ya, yang jagain rumah sih. Iya gitu. Dia karena Mbak Dina kebetulan waktu itu lagi sendiri. Jadi dia bisa jadi mungkin karena mbaknya lagi sendirian. Iya dia take over lah, mengambil alih buat ngejaga kali. Kayak kurang lebih begitulah ya ininya gitu. Nggak masalah lah itu. Mbak Dina kenapa di rumah itu. Kan no one knows ya. Yang namanya kita apalagi sekarang gitu kan, kejahatan kita nggak pernah ada yang tahu. Nah iya mungkin itulah ada kurang lebih itu. Ya mungkin beliau ini yang menjaga gitu. Oke, sobat gentayangan dimanapun kalian berada, horor tidak akan pernah berakhir dan hanya menunggu kamu di episode berikutnya. Gue Om Burhan dan gue Mas Gan pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.